Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Boleh minta waktunya sebentar? Oh silakan ya, boleh masuk aja mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik mas. Ada yang bisa saya bantu mas? Saya Yamin Mulana dari LPGI Bandung. Di sini saya akan mewawancarai Mas untuk tugas kuliah saya. Apakah boleh Mas? Untuk tugas kuliah Ya. boleh mas, dengan senang hati. Duduk aja mas, biar enak. Silakan. Mohon maaf Mas, sebelumnya Mas dengan siapa dan boleh gak saya menanyakan sejarah tentang tokoh helm ini? Boleh mas. Sebelumnya perkenalkan saya Bima Azhar Subagja. Mengenai sejarah toko helm ini, kita sih awalnya dari tahun 2016, sekitar tahun 2016. Nah di situ kita awalnya nggak seperti sekarang gitu. Kita awalnya itu dari pinggir jalan dulu. Biasalah kita start dari yang paling awal gitu, di pinggir jalan. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mulai ada perkembangan gitu. Nah, sebelumnya Mas, kan ini pure dari awal banget ya Mas. Apakah dari awal itu Mas melakukan penjualan offline saja atau sudah masuk Ke online ya? ke online shop? Oke. Kalau dari awal tentu kita awalnya itu offline store dulu ya. Nah begitu mulai ada customer 1-2 dan kita mulai belajar lagi, kita masuk ke online store. Nah di online store itu kita masuk mulai dari marketplace kayak Bukalapak, Shopee, kemudian Tokopedia. Itu seiring berjalannya waktu kita mulai masuk ke marketplace tadi gitu. Nah, berarti sampai saat ini Mas udah masuk marketplace ya Mas? Ya, untuk saat ini kita sebetulnya nggak hanya di marketplace saja sih mas. Sebelumnya dari awal itu kita udah save setiap nomor konsumen, sorry. Jadi kita save, jadi kita bermain juga di WhatsApp. Nah, soalnya data konsumen itu menurut saya sangat penting gitu untuk kemajuan bisnis kayak gitu mas. Nah, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi konsumen yang hit and run, yang suka hit and run gitu Mas? Oh, jadi kayak konsumen yang ibaratnya nanya saja tapi tidak jadi beli begitu ya? Gitu. Kalau saya cara menghadapinya dengan cara follow up. Jadi follow up itu setiap ada konsumen yang udah nanya nih ke kita ya, ibaratnya nanya ke kita, udah chat ke kita, sebisa mungkin jangan sampai dilupakan begitu saja mas. Jadi misalkan dia nggak bisa transfer misalkan hari ini, kalau bisa besoknya kita ingatkan lagi. Nah itu pentingnya kita punya database konsumen. Jadi ibaratnya kita harus bisa jadi pengingat buat dia gitu sampai nanti bisa closing gitu. Jadi closing itu suatu ibaratnya pencapaian kita bahwa sudah berhasil kita tuh melakukan transaksi dengan dia. Itu suatu pencapaian sih kalau emang bisnisnya awal-awal gitu. Itu sih mas kalau tips dari saya gitu. Kan Mas tadi sudah menjelaskan tentang bisnis awal. Nah, bagaimana dalam situasi yang tidak stabil, tiba-tiba pemesanan banyak tapi barang belum ready atau tersedia, bagaimana Mas menanggapinya? Kalau untuk itu pasti ya bisnis masih awal dengan modalnya masih terbatas ya mas. Ya. Nah biasanya ya namanya bisnis ada rame ada sepinya gitu. Mengenai tadi menyiasati tentang lagi banyaknya permintaan sedangkan barangnya itu sedikit gitu ya. Kalau saya menyiasatinya biasanya kita melakukan sistem pre-order. Nah jadi sistem pre-order itu sebisa mungkin agar kita tidak kehilangan si konsumen, kita biasanya minta DP dulu. Dan jangan lupa juga mencatat si konsumen tadi agar ibaratnya tidak hit and run tadi gitu ya, biar tidak hanya nanya terus kabur gitu. Jadi sebisa mungkin kita minta DP itu penting banget supaya sebagai bukti tanda jadi gitu mas. Mas, apa ada rencana untuk mencoba mengendorse kepada artis atau selebgram agar penjualan Mas meningkat? Dan sebelum Mas mengendorse selebgram tersebut, Mas melihat apanya terlebih dahulu? Untuk mengendorse ya, sebetulnya kita dari awal juga udah mulai mengendorse, contohnya lewat dari teman dulu, teman yang followersnya agak banyak nih, biasanya kita minta buat foto barang kita gitu ya, biar ada yang tertarik gitu.
Tapi sebetulnya untuk mengendorse yang kita lihat tadi kan ditanya ya, kita biasanya lihat apanya dulu. Kalau saya pribadi sih lebih tidak terlalu tertarik sih untuk followers yang banyak, tapi ibaratnya latar belakangnya berbeda dari bisnis kita gitu. Contoh misalkan ya, saya jelaskan sedikit. Misal kita ini kan jual helm, apparels atau perlengkapan bikers ya. Pasti kita juga target marketnya itu harus punya tujuannya itu ke bikers juga gitu ya, ke anak motor juga pasti. Ya. Nah, kita harus lihat background si selebgramnya terlebih dahulu. Soalnya kalau misalkan kita ngendorse-nya salah gitu ya, misal kita mengendorse-nya ke selebgram TikTok yang perempuan atau gitu yang joget-joget, mungkin tidak akan cocok gitu. Jadi kita lebih lihat background-nya dulu supaya kita tahu target marketnya tuh ngumpul di situ gitu, dan pasti kita agak tepat sasaran gitu. Jadi lebih tepat lah gitu sasarannya. Soalnya kalau ibaratnya si followers ya mungkin aja kan bisa beli kalau followers kayak gitu. Pokoknya kalau yang paling penting dilihat backgroundnya dulu mas, dari si selebgram tersebut gitu. Kalau anak motor harus ke anak motor juga, kayak motovlog kayak gitu sih. Nah mas, boleh saya tahu berapa target penjualan helm dalam 1 tahun? Untuk target ya, kita sebetulnya punya target dalam 1 tahun itu di atas 200 helm mas. Nah, boleh saya tahu gak mas, untuk tahun ini sudah laku berapa helm? Aduh, itu pertanyaan. Tapi alhamdulillah sih mas, kalau untuk tahun sekarang kita cek pas kemarin rekap, kita ngejual di atas 250 helm. Alhamdulillah. Itu untuk helm saja, alhamdulillah. Kalau untuk apparels ya salah. Kita cek lagi dulu gitu. Nah kan berarti masnya sudah melakukan bisnis secara offline dan online ya. Lebih dominan mana tuh antara offline dan online? Nah, keduanya alhamdulillah sih mas. Ya cuman untuk saat ini ya di era pandemi seperti sekarang, kita lebih dominan ke ini, ke online. Wah, mas banyak juga ya cetannya. Boleh saya lihat nama toko online-nya mas? Sekalian boleh, ini alhamdulillah chat yang masuk. Gila sih emang banyak banget, kita kemarin libur. Untuk toko online-nya kita ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada juga di Shopee. Kalau di Tokopedia kita 7B Helmet namanya. Soalnya itu toko awal kita namanya itu. Kemudian kita ganti nama jadi 7B Biker Spot gitu. Nah ini di Bukalapak kita namanya 7B. Untuk di Shopee kita namanya 7B_Biker Spot. Nah gitu sih mas, itu alamat online store kita. Barangkali ada yang mau order juga bisa langsung di online store kita gitu ya. Boleh saya tahu gak ini alamat offline store-nya di mana nih? Untuk alamat offline store sebetulnya lebih simpel, diketik aja di Google Maps, pakai caps lock ya, 7B Biker Spot. Nah nanti langsung muncul tuh alamat offline store kita, jadi lebih gampang juga gitu untuk menemukan lokasi offline store kita. Oke mas, ini sebelumnya terima kasih sekali udah berkenan untuk diwawancari oleh saya. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi nih ya. Boleh. Bagaimana cara mas bisa bertahan atau survive di era pandemi seperti ini mas? Waduh, belum juga nih. Kalau saya alhamdulillah bisa survive sampai saat ini gitu ya. Yang paling penting sih kalau menurut saya, kita punya relasi. Terus kalau menurut saya sih jaga hubungan baik dengan konsumen kita atau customer kita. Soalnya customer menurut saya itu aset kita, dan alhamdulillah teman-teman ya main saya juga banyak yang membantu saya banyak terbantu gitu alhamdulillah. Jadi itu sih ibaratnya relasi itu memang sangat penting mas. Jadi ya teman sangat membantu kita juga gitu. Sama jangan pernah berhenti buat posting barang dagangan kita gitu. Itu aja sih kalau saya pribadi gitu mas. Mas alhamdulillah nih saya mendapat ilmu baru.
Terima kasih sebelumnya ya Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Mas. Saya izin pamit ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas buat tugasnya ya. Terima kasih Mas. Oke, mari.